Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mata kuliah Digital Citizenship pertemuan ke-12. Materinya adalah mengenai literasi media dan informasi. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu literasi media, kemudian ada literasi digital, dan termasuk adalah media sosial, ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu pengertian dari literasi media sesuai yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Jadi, dari sini kita sudah bisa membaca dan memahami ya bahwa literasi media itu bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengakses atau mencari berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi tersebut, mengevaluasi, juga termasuk bagaimana kita mengkomunikasikan atau menyampaikan berbagai informasi dalam berbagai bentuk media. Nah, media itu sendiri bentuknya bermacam-macam, ada yang fisik, ada yang non-fisik atau digital. Media fisik, contohnya adalah misalkan membaca koran ya, majalah yang memang bentuknya fisik, buku. Nah, kalau media digital berarti yang bisa kita akses menggunakan komputer ataupun gadget gitu ya, yaitu misalkan ada sosial media, kemudian kita membaca berita di internet ya, kemudian mendengarkan video atau dari televisi atau radio ya yang kita bisa akses menggunakan berbagai media. Nah, itulah adalah bermacam-macam bentuk media baik fisik maupun non fisik atau digital. Nah, dalam literasi media ada 5 konsep dasar. Yang pertama adalah non-transparansi ya. Kita paham bahwa yang tercantum ataupun ditayangkan di dalam media itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Bisa jadi informasinya hoax atau bisa jadi informasinya dibuat-buat ya. Jadi belum tentu yang disampaikan atau tayang di media itu adalah sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua mengenai kode dan konversi pesan. Dalam media ada 2 makna, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi itu makna yang sebenarnya gitu ya. Contohnya misalkan ada yang menyebutkan kambing hitam, berarti kalau makna denotasi ya kambing yang warnanya hitam. Tapi kalau makna konotasi itu kambing hitam itu bisa jadi adalah orang yang disalahkan gitu ya. Terus kemudian kalau gulung tikar misalkan makna denotasinya kan berarti menggulung tikar secara fisik. Nah, kalau makna konotasinya gulung tikar adalah bangkrut gitu ya. Nah, itulah ada 2 macam makna di dalam pesan yang biasanya tercantum juga di media. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman halayak. Ya, bisa jadi masyarakat yang membaca media tersebut akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang orang tersebut ya, pengalamannya, kepercayaannya, latar belakang pendidikan gitu. Jadi akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan memahami suatu isi dari suatu media. Kemudian yang keempat adalah mengenai konten dan pesan media. Setiap orang yang melihat suatu informasi di media, meskipun informasinya sama, tapi beda orang, biasanya pemahamannya juga akan berbeda. Karena sudut pandangnya dari masing-masing orang itu juga bisa berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah motivasi media. Setiap media yang dibuat, baik itu di media fisik maupun digital ya, tujuannya adalah sama semuanya, yaitu untuk mendapatkan perhatian halayak. Jadi mau dituliskan dalam bentuk berita, mau dibuat ke dalam bentuk video kan tujuannya supaya orang itu melihat video tersebut, membaca berita tersebut ya untuk mencari perhatian dari halayak ataupun masyarakat. Itu adalah konsep dasar dari literasi media. Nah, apa saja keterampilan di dalam literasi media? Ada 4 keterampilan, yaitu yang pertama adalah mengakses ya, bagaimana keterampilan kita untuk mengakses atau meraih atau mendapatkan informasi dari suatu media. Misalkan kita punya kemampuan untuk mengakses webinar ya, bagaimana kita tahu tahapannya, atau kemampuan kita untuk mengakses sebuah kelas secara online. Kemudian bagaimana kita mengakses suatu informasi di internet ya, di Google misalkan, atau bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengakses informasi di AI misalkan. Nah, itu termasuk keterampilan untuk mengakses. Kemudian understanding berarti kemampuan untuk memahami informasi yang ada di media. Analyze atau kemampuan untuk menganalisa lebih lanjut ya, apakah informasi yang ditampilkan itu di media tersebut apakah fakta ataupun hoax ya, kita bisa membedakan, kita bisa menganalisa apakah informasi itu
memiliki dampak tertentu bagi masyarakat, yaitu lebih lanjut dari tahap keterampilan setelah kita memahami, bisa juga untuk menganalisa. Kemudian keterampilan di literasi media juga memproduksi atau production, yaitu bagaimana kita bisa membuat suatu konten ataupun informasi yang bisa kita sebarkan di berbagai media gitu. Jadi bukan hanya kita mengakses saja, tapi kita bisa memproduksi suatu informasi. Misalkan teman-teman bikin postingan di feed ya, yang mengandung informasi tertentu gitu ya, atau bikin video tutorial, nah itu kan berarti termasuk production. Oke, kemudian apa manfaat dari literasi media? Ya, diantaranya manfaatnya adalah literasi terhadap media adalah bagian dari pembelajaran terhadap warga negara ya, termasuk kita warga negara digital juga, digital citizenship maupun warga negara secara real ya, menjadi media pembelajaran bagi warga untuk bisa berperan aktif dalam lingkungan yang dipenuhi dengan media. Jadi bukan hanya kita memanfaatkan atau membaca atau mengakses informasi di media saja, tapi juga bagaimana kita berperan aktif untuk memilih media yang akan digunakan, bahkan juga berperan aktif untuk memproduksi media itu sendiri. Kemudian manfaat berikutnya adalah pendidikan media membantu untuk memahami teknologi komunikasi, perubahan sosial, dan efek yang bisa ditimbulkan dari media tersebut. Oke, kemudian berikutnya adalah literasi digital pada media sosial. Nah, sebelum masuk ke media sosial, kita akan lihat terlebih dahulu apa itu literasi digital. Kalau tadi literasi media itu ya, media itu sendiri kan banyak macamnya, ada yang fisik, ada yang non-fisik atau digital. Nah, kalau literasi digital ini secara spesifik adalah kemampuan kita memahami ya, atau mengakses suatu informasi yang disajikan dalam berbagai format yang biasanya diakses atau bisa diambil sumber daya tersebut disajikan melalui komputer ataupun berbagai perangkat gadget gitu ya. Jadi secara spesifik literasi digital adalah literasi yang diambil melalui media digital. Nah, media digital ini bentuknya ya, itu berbagai macam konten yang bisa menyatukan dari teks, kemudian ada suara, bisa video atau gambar yang disimpan dalam format digital, kemudian bisa didistribusikan atau disebarkan melalui berbagai jaringan komunikasi, seperti salah satunya menggunakan internet. Kemudian media digital itu salah satunya sosial media yang teman-teman pasti sudah akrab sekali di kehidupan sehari-hari. Berbagai macam sosial media yang teman-teman gunakan juga pastinya ya, Instagram, terus kemudian mungkin TikTok, Facebook, Thread ya, X atau Twitter, dan banyak lagi di luar tersebut, di mana media sosial atau sosial media itu juga salah satu bentuk dari media digital ya, yang dampaknya bisa positif, bisa negatif. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu dampak positif dari sosial media. Itu sangat banyak ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi termasuk perkembangan sosial media itu juga memberikan banyak dampak positif di kehidupan kita. Yang pertama adalah menghemat waktu. Salah satunya kalau misalkan teman-teman dapat tugas gitu ya, bisa mudah kita mengerjakannya dengan mencari berbagai sumber referensi di internet gitu. Jadi untuk mengerjakannya juga bisa menghemat waktu. Atau misalkan dapat kesulitan gitu ya, ada masalah apa gitu ya, misalkan laptopnya tiba-tiba ngehang atau kita kesulitan untuk menggunakan suatu program. Nah, bisa menghemat waktu untuk tinggal cari tutorialnya saja di berbagai platform ya. Itu sangat menghemat waktu. Kemudian yang kedua adalah belajar lebih cepat dengan adanya sosial media dan juga internet ya. Kalau misalnya kita mau nyari informasi lebih mudah, tinggal searching aja, masukin kata kunci, kemudian nanti akan dicari dan dijawab oleh Google. Akan lebih cepat daripada kita mencari referensi secara fisik ya, misalkan buka kamus atau baca buku, cari referensinya satu persatu di halaman ya, itu kan akan lebih memakan waktu. Kemudian bisa menghemat uang. Di media sosial juga mungkin teman-teman sering dapat tips gitu ya untuk menghemat, kemudian sering dapat informasi diskon ya, salah satunya bisa menghemat uang dari sisi situ. Jadi kita mendapatkan berbagai informasi di sosial media mengenai aplikasi ataupun mungkin produk yang sedang diskon yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk bisa menghemat uang. Kemudian dampak positif lainnya adalah selalu terhubung, kita selalu terkoneksi dengan berbagai
orang gitu ya, dengan banyak orang di berbagai tempat dan situasi dan waktu, tidak terbatasi dengan tempat ataupun waktu ya, kita bisa selalu terhubung dengan orang yang meskipun mungkin ada di luar negeri atau bahkan di zona waktu yang berbeda, itu sangat mungkin untuk selalu terhubung. Itu bagian dari dampak positif sosial media. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik. Jadi sebelum kita mengambil suatu keputusan, sangat mungkin kita mencari informasi dan mempelajarinya dulu di internet ataupun di sosial media. Misalkan kita mau mengambil keputusan mengenai kuliah program studi tertentu gitu ya, atau mengambil pekerjaan tertentu, kita bisa searching dulu mengenai pengalaman orang lain di sosial media ataupun yang ada di internet. Jadi bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik ya, pertimbangannya adalah pengalaman dari orang banyak. Kemudian bisa membantu dalam pekerjaan ya, perkembangan teknologi. Kalau misalkan kita memiliki kemampuan untuk literasi digital ya, kita bisa mengetahui berbagai aplikasi-aplikasi yang akan memudahkan pekerjaan kita. Nah, itu juga salah satu dampak positif juga. Misalkan teman-teman dapat tugas untuk bikin jurnal atau paper. Ketika teman-teman punya kemampuan ya literasi digital untuk menggunakan software Mendeley misalkan, itu akan memudahkan dalam pekerjaan membuat daftar pustaka misalkan. Atau teman-teman punya kemampuan sosial media yang baik, nah itu bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan. Teman-teman bisa iklan ya, berjualan bisa lebih banyak dilihat oleh orang lain. Untuk marketing itu juga bagian dari dampak positif ketika sosial media dimanfaatkan di dunia pekerjaan. Kemudian dampak positifnya adalah membuat lebih bahagia ya, banyak konten-konten yang menghibur yang bertebaran di sosial media, itu juga bagian dari dampak positif. Kemudian mempengaruhi dunia atau menginfluence ya, kita paham juga jadi bagaimana sosial media itu sangat mudah dan mungkin untuk mempengaruhi orang lain. Di sini kalau misalkan dimanfaatkan untuk hal yang positif ya, sosial media itu sangat baik sekali untuk menginfluence orang. Yang seperti di minggu lalu kita pernah pelajari atau kita bahas juga di minggu lalu, bagaimana media sosial digunakan untuk menginfluence orang ya, untuk ajakan bersama bagaimana kita berdonasi untuk korban yang ada di Sumatera misalnya, seperti itu. Itu kan salah satu dampak positif ketika sosial media digunakan untuk mempengaruhi atau menginfluence orang ya dalam hal yang positif. Nah, sayangnya selain dampak positif, pasti ada sisi negatifnya juga ya, termasuk sosial media itu juga memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah literasi digital berdampak pada pustakawan. Pustakawan adalah orang yang biasanya bekerja mengenai pustaka ataupun di perpustakaan gitu ya. Literasi informasi dari pustakawan ini juga harus berkembang mengikuti perkembangan yang ada, jadi harus memiliki literasi juga di bidang digital. Kemudian yang kedua adalah dampak negatifnya ketika orang tidak mampu membedakan informasi, apakah informasi tersebut itu informasi yang dapat dipercaya ataupun tidak. Jadi ketika orang tidak bisa membedakan itu informasi hoax atau tidak, akhirnya mudah terbawa oleh atau termakan oleh informasi-informasi yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya adalah perubahan sosial yang cenderung mengarah pada individualisme. Ya, mungkin kita merasakan juga, jadi ketika berkumpul kadangkala sibuk dengan handphone masing-masing gitu ya, scroll-scroll sosial media, akhirnya memunculkan atau mengarah pada individualisme, kurang interaksi secara langsung antara orang yang padahal pada saat itu bertatap muka. Kemudian dampak negatifnya adalah degradasi atau pengikisan terhadap nilai-nilai warisan budaya. Dengan adanya sosial media kita bisa melihat berbagai budaya yang ada di luar Indonesia gitu ya, atau luar negeri. Akhirnya mendegradasikan atau mengikis rasa cinta kita terhadap budaya kita sendiri. Kadang-kala ada anak muda gitu ya, atau orang yang lebih bangga mengidentitaskan ataupun menggunakan simbol-simbol dari budaya di luar negeri gitu. Mereka lebih suka misalkan tampil sebagai ala-ala K-pop, misalkan, akhirnya mengurangi rasa cinta ataupun nilai-nilai dari warisan budaya kita sendiri yang ada di Indonesia. Kemudian dampak negatifnya adalah kebebasan tanpa batas ya. Ini juga salah satu dampak negatif. Kadangkala anak-anak juga sudah bisa menggunakan sosial media
terus kemudian berbagai informasi yang kadang mengandung isu sara, kemudian hal-hal vulgar yang seharusnya tidak dipaparkan di media itu seringkali mudah diakses ya. Jadi aksesnya itu kebablasan atau tanpa batas, itu juga dampak negatif. Kemudian memungkinkan terjadinya plagiat atau penjiplakan. Ya seringkali karya yang dipublikasikan di media itu justru malah diplagiat oleh orang lain. Misalkan karya teks ya, di copy paste, atau misalkan karya gambar kemudian nanti diambil atau di remake tanpa persetujuan dari si pembuat. Jadi memungkinkan tingginya plagiarisme di dalam media sosial. Kemudian dampak negatifnya adalah tindakan kriminal ya. Banyak sekali modus yang bertebaran di saat ini, yang salah satunya memanfaatkan media sosial untuk menjadi celah untuk melakukan penipuan. Kemudian dampak negatifnya juga penyebaran berita hoax ya. Salah satunya tadi adalah kurangnya literasi digital, kemampuan untuk menyaring mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Nah, akhirnya berita hoax itu kalau misalkan kita nggak ada kemampuan itu, akhirnya mudah dipercaya gitu ya. Akhirnya berita hoax itu malah semakin tersebar. Itu beberapa dampak negatif dari media sosial ya, lumayan banyak meskipun dampak positifnya juga banyak. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, ini adalah beberapa tips dalam menggunakan sosial media. Yang pertama adalah pembatasan waktu dalam penggunaan media sosial. Ya, meskipun dampaknya positifnya ada, tapi juga kita harus bisa membagi waktu. Kadangkala juga terlalu banyak scroll sosial media itu juga tidak baik ya. Pekerjaan akhirnya banyak tertunda. Jadi kita harus punya kemampuan untuk membatasi waktu. Kemudian memilih dan memilah media sosial yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, seringkali setiap media sosial itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kita bisa memilih mana yang media sosial paling banyak memberikan dampak positif di kehidupan kita. Kemudian tips berikutnya adalah cek dan recheck informasi ya, apakah informasi tersebut hoax atau tidak. Kemudian tips berikutnya adalah pengawasan anak ketika menggunakan media sosial ya, termasuk kalau misalkan anak masih di bawah umur harus dibatasi penggunaan gadgetnya. Minimal ketika anak sudah di atas 14 tahun baru diberikan akses untuk menggunakan gadget dan sosial media. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai literasi digital dan informasi, termasuk tadi mengenai literasi sosial media. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.